yang telah memberi kita kesempatan untuk mengumpulkan bekal, kesempatan untuk kita beramal, kesempatan untuk kita melakukan perbaikan dan produktivitas yang tentunya bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salam dan salawat untuk Rasul tercinta. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau adalah makhluk terbaik, manusia terbaik, sosok terbaik yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau, tidak hanya dalam urusan ibadah, ritual, mahdoh saja, tetapi dalam produktiviti kita, dalam produktivitas kerja kita. Karena Rasulullah itu adalah sosok manusia yang paling produktif, paling sehat, paling cekatan. Dia adalah suami terbaik, ayah terbaik, panglima terbaik, bahkan kepala negara terbaik, pemimpin terbaik. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani dari suri teladan beliau, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, izin salam kenal Pak Nurman, Bu Esti, dan semuanya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rasa-rasanya saya malu ya kalau harus banyak tadi apalagi kata Mas Royan menyampaikan materi. Enggak lah, kita mau ngobrol aja, diskusi, karena dari pengalaman insya Allah Bapak Ibu-ibu jauh lebih berpengalaman dari saya, karena nampaknya di sini saya yang paling muda ya, sebagaimana tadi pengakuan dari Pak Nurman. Mudah-mudahan ini menjadi perkenalan yang barokah ya, barokah. Insya Allah mudah-mudahan ini juga menjadi silah ukhuwah, silaturahmi, dan mudah-mudahan kita jadi berjodoh ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa nanti berkolaborasi dan tentunya bisa saling belajar. Saya pun ketika diminta sama Bu Dina, waduh seneng banget. Kenapa? Karena saya pingin banyak belajar dari Bu Esti yang kiprahnya luar biasa, dari Pak Nurman, dari teman-teman luar biasa yang mudah-mudahan karena bidangnya kan hampir mirip ya di personal development gitu kan. Jadi saya yang baru terjun di bidang training dan personal development ini, mudah-mudahan saya bisa banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian. Untuk hari ini insya Allah kita akan ngobrol diskusi bareng tentang Ramadan Booster. Ya, mudah-mudahan Ramadan kemarin menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, dan tentunya mudah-mudahan kita pun bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Tahun depan Ramadannya bakalan datang nggak sih Bapak Ibu? Bakal, insya Allah. Yang belum pasti itu kitanya. Belum tentu masih ada. Bukan berarti yang lebih sepuh lebih duluan dipanggil oleh Allah, nggak ada jaminan. Bisa jadi Mas Royan yang lebih muda, apalagi MC gitu kan. Biasanya mendahului pembicara ya MC itu. Enggak lah ya. Ramadan Booster. Tema kita insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengupgrade spirituality kita dan mengupgrade productivity kita. Kenapa? Karena Ramadan itu terus terang apa yang bisa kita pelajari dari Ramadan? Ya, Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan produktivitas. Coba ayah bunda, bapak ibu, teman-teman semuanya, hanya di Ramadan loh kita betapa disiplinnya terhadap waktu, betul nggak? Hanya di Ramadan kita menunggu azan maghrib. Di luar Ramadan mah nggak pernah ditunggu tuh azan. Hanya Ramadan tuh kita nunggu azan, betul nggak? Betapa luar biasanya kita, perhatian kita terhadap waktu, terhadap waktu. Hanya di Ramadan, sebagaimana yang ayat yang sering kita baca dan insya Allah Bapak Ibu teman-teman semuanya tahu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla dalam bahasa Arab, kalau la'alla ini disandingkan kepada manusia itu maknanya adalah semoga. La'alla. Kalau disandingkan kepada Allah, maksudnya Allah yang bilang la'alla, maka la'alla itu adalah janji dari Allah. Kalau kita beriman, lalu saum, maka menjadi pribadi takwa. Gitu. Nah, sebenarnya kan dalam Ramadan itu ketika kita beriman, lalu kemudian kita beramal solih, itu artinya kita bukan diam gitu loh. Kita bukan rebahan, kita bukan istirahat, itu produktif gitu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Ramadan itu adalah kita bisa
produktif memanfaatkan waktu gitu loh. Di sepanjang bulan Ramadan. Rugi banget. Pernah nggak ibu-ibu pulang kerja nggak kebagian sholat tarawih lalu kemudian ya nggak kebagian, betul kan? Ngerasa gimana gitu loh. Kalau nggak ikut sholat tarawih berjamaah di masjid. Mbak Pasha pernah mengalami itu? Ya. Ketika kita misalkan pulang dari kantor, tiba-tiba di masjid sudah selesai tarawih, ya nggak dapat di tarawih, akhirnya sholat tarawih di rumah. Gitu. Kalau selama pandemi justru para laki-laki yang stres. Gitu. Kenapa selama pandemi masjidnya ditutup, sholat tarawihnya di rumah masing-masing, Mas Royan, saya itu menjadi stres. Kenapa? Harus menjadi imam sholat tarawih. Sementara bacaannya itu aja. Waduh, deg-degan tuh ketika mau tarawih, sholat apa lagi ya gitu kan. Gitu. Tapi sekali lagi di Ramadan kita belajar tentang yaitu ilmunya. Apakah ilmunya itu diamalkan atau tidak? Kita sebagai trainer gitu kan, kita sering mengajarkan kepada menti kita, kalau kita coaching gitu kan, kemudian kepada peserta training kita, audiens kita mengajarkan kepada mereka ini dan itu. Pertanyaannya, ketika kita mengajar, apakah kita pun juga sudah mengamalkan apa yang kita ajarkan atau belum? Itu akan ditanya. Semakin banyak modul yang kita sampaikan, Bapak Ibu, semakin banyak juga pertanyaan dari Allah. Misalkan teman-teman punya sekian modul yang disampaikan, maka segitu banyak juga yang akan ditanya sama Allah. Yang ketiga adalah harta. Ditanya dari mana dan untuk apa. Semua akan ditanya. Nih ibu-ibu akan ditanya kerudungnya, brosnya itu akan ditanya sama Allah. Gitu. Betul, semuanya akan ditanya sama Allah. Kacamatanya itu akan ditanya sama Allah. Itu makanan tuh yang dimakan tuh akan ditanya sama Allah. Dari mana belinya gitu kan? Itu punya siapa gitu. Semuanya akan ditanya sama Allah. Tenang aja Bu, boleh makan sambil makan. Karena bagi ibu-ibu itu bukan ujian. Makanan itu ujian bagi saya yang bicara. Itu hanya sebatas ujian saja bagi saya. Hanya bisa dipandang tapi tidak bisa dinikmati. Dan yang keempat, tubuh kita. Usangnya buat apa? Habisnya tubuh kita dipakai buat apa? Artinya apa? Nabi mengajarkan kita bahwa ketika nanti di yaumil akhir kita akan diminta pertanggungjawaban untuk melihat sejauh mana produktivitas yang kita lakukan dengan umur kita, dengan ilmu kita, dengan harta kita, bahkan dengan tubuh kita. Maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajarkan kepada kita untuk produktif di dalam satu ayat yang sering kita baca. Ayatnya apa? Ayatnya adalah fa'idza faraghta fansab. Coba kita kuis nih. Ada yang tahu ini dalam surah apa? Ya, betul sekali. Masya Allah, luar biasa. Oh, ada belum jawab ya. Surah apa nih? Ada yang tahu? Bapak Ibu? Fa'idza faraghta fansab. Ini pada sibuk makan atau apa nih? Surat apa? Iya, betul sekali ya. Ini dalam surah Alam Nashrah kita nyebutnya ya, atau namanya Al-Insyirah. Di dalam surah Al-Insyirah ini Allah menyampaikan kepada Nabi kita, kalau engkau sudah selesai satu urusan, maka segera tuntaskan urusan yang lain. Coba, setelah selesai istirahatlah, bukan setelah selesai lakukan yang lain. Setelah selesai lakukan yang lain. Itu namanya produktif. Bukan sekedar sibuk. Kalau sibuk mah apapun bisa jadi sibuk ya, apalagi ibu-ibu ya. Gibah aja itu sibuk. Sibuk apa? Sibuk gibah. Bahkan gibahnya terjadwal, ada gibah pagi, gibah siang, gibah malam gitu kan. Itu namanya sibuk, tapi belum tentu produktif. Nah, bedanya apa produktif dengan sibuk? Nah, Bapak Ibu pasti sudah paham lah kuadran ini gitu. Apa bedanya? Yang satu frantic work, yang kedua adalah fokus.
Yang pertama working harder, yang kedua adalah working smarter. Itu silahkan, kita sudah bisa pelajari itu. Terlebih ketika kita di masa disrupsi, di era disrupsi. Productivity kita itu akan sangat menentukan keberhasilan kita ya dalam memenangkan persaingan. Terlebih di dalam dunia edukasi. Saya merasakan, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu merasakan nggak ya, Pak Nurul merasakan nggak ya, ketika awal pandemi, kok merasa kita jadi pengangguran ya, gitu, nggak ada kerjaan gitu kan? Iya, Betul kan? Waduh, merasakan betul gitu kan. Bulan apa tuh, bulan April ya kalau tidak salah tahun 2000, itu terasa banget itu kan, saya di rumah itu ngapain ini gitu kan. Pengeluaran harus tetap ada, sementara pemasukan jadwal training di cancel, ditunda, diundur sampai batas waktu yang tidak bisa kita ketahui gitu. Itu era disrupsi yang sangat luar biasa. Pandemi mendisrupsi gitu kan semua yang ada di tengah-tengah kita. Dan apa kunci kemenangan dari disrupsi itu? Saya yakin Bapak Ibu juga pasti pernah mendengar dan pernah mempelajari. Kemenangan kita dalam menghadapi era disrupsi tidak lain adalah kolaborasi. Kolaborasi. Kita bisa berkolaborasi. Kita bisa membangun kerjasama sinergi dengan pihak-pihak yang lain. Akhirnya saya juga sama, saya tergabung di TTG, ya, Tempat Trainers Guild, dan saat itu kita akhirnya berkolaborasi. Nggak bisa nih kita diem, nggak boleh kita diem. Kita bisa memotivasi orang untuk bangkit dari keterpurukan, sementara kitanya nggak bangkit-bangkit. Akhirnya kita berkolaborasi. Disitulah kemudian pertama kali kita mengenal kelas online. Padahal ketika saya pertama kali terjun di bidang training di tahun 2004, 2005, saat itu 2007, 2008 sudah banyak kok dari luar negeri, action coach misalkan, itu sudah memperkenalkan online training, online learning. Cuma saat itu kita masih belum siap, apa-apaan sih gitu kan. Tapi hari ini kita merasakan semuanya online. Kolaborasi akhirnya kita dengan lembaga ini, dan itu dan sebagainya. Termasuk kita berkolaborasi dengan aplikasi yang namanya Zoom Meeting. Untuk apa? Menghadapi berbagai macam hal agar produktiviti kerja kita menjadi lebih baik. Dan kita sering lupa, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kita sering melupakan kolaborasi yang terbesar yang harus kita bangun. Apa itu? Kolaborasi kita dengan Allah Sang Pencipta kita. Ketika kita ngisi training, ketika kita ngisi coaching, ketika kita mentoring, ketika kita menghadapi berbagai macam problem klien kita sering mengandalkan ilmu kita. Kita hanya sering mengandalkan kapasitas kita. Kita sering hanya mengandalkan kemampuan kita. Padahal yang membuat keberhasilan, yang mencetak keberhasilan, yang mentakdirkan keberhasilan itu Allah. Betul nggak? Bukan kita kan? Setuju nggak? Dengan apa? Dengan kalimat yang sederhana yang Allah sering berikan kepada, yang kita sering dengar. Kalimat apa? Dalam surah Yasin. Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tolong beliin lotek. Oh ya, sekalian Bu ya, es krimnya Bu ya. Soalnya ya kalau online kan begini Pak ya gitu. Termasuk kan juga titip pesan. Boleh kan Nurman? Nggak apa-apa, tenang aja gitu kan. Kan di dalam ayat ini Allah mengatakan innama, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tinggal kun maka fayakun. Kata Allah jadi, maka jadilah. Maka ketika kita pitching ya dengan satu perusahaan, lalu kemudian kita berharap nih pitching kita berhasil gitu kan, pitching kita diterima gitu kan, proposal kita diterima. Sebenarnya yang menjadikan pitching kita diterima itu siapa? Allah gitu loh. Maka sebelum kita pitching harusnya kita connect dulu dengan Allah, kolaborasi dulu dengan Allah. Sebagaimana kita training, keberhasilan audien kita berubah, klien kita berubah, ada perubahan yang diharapkan itu terjadi, itu bukan karena kita sebenarnya. Kalau dalam bahasa kalimat Nabi yang sering disampaikan oleh para ulama, di dalam kalimat pembukanya adalah
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kalau itu Allah sudah tutup, dan tidak ada yang bisa menutup kalau Allah beri hidayah. Jadi bukan kita, Allah. Maka kita harus berkolaborasi dulu dengan Allah. Terus usaha kita ngapain dong? Usaha kita itu adalah untuk memantaskan kita ditolong sama Allah. Kita ngisi training. Pernah nggak sih Bapak Ibu ketika ngisi training ternyata peserta trainingnya krik 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 not responding gitu ya? Pernah mengalami ini ya Allah udah dikasih tahu gini lama banget gitu kan? Saya pernah mengalami Bu gitu. Kenapa kita lupa? Kita lupa bahwa yang menggenggam hati audien itu Allah. Maka minta dulu sama Allah, kolaborasi dulu sama Allah agar Allah membukakan hati audien kita, membukakan hati peserta kita. Baru kita bisa masuk. Maka yuk kita sekarang coba setelah Ramadan ini kita renungkan sejauh mana kolaborasi kita sama Allah. Sejauh mana connect-nya kita sama Allah. Yang Allah latih di Ramadan kita senantiasa connect sama Allah. Apakah setelah Ramadan ini justru terputus? Gitu. Makanya dia logical level of change itu memposisikan spiritual itu menjadi puncak dalam perubahan. Untuk bisa merubah identity, merubah value, merubah belief, merubah skill, behavior, sampai environment. Kita di bidang pembelajaran kan kita berharap ada environment yang berubah kan itu. Ada behavior yang berubah, ada skill yang berubah, ada belief yang berubah, ada value-value yang berubah, ada identity yang berubah. Dan ternyata ini orang sono gitu loh. Belum tentu beriman juga, kita nggak tahu kan itu. Tapi beliau mengakui bahwa yang menjadi inspirator, penentu dari semua perubahan di bawahnya itu adalah spiritual. Dan di Ramadan kita kan dilatih spiritual kita kuat, betul nggak? Ya, bagi teman-teman Muslim pasti merasakan tuh bagaimana di Ramadan itu semuanya menjadi kuat spiritualnya. Baca Qurannya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, betul kan? Semuanya jadi lebih banyak. Kenapa? Terkondisikan spiritual kita menjadi lebih baik. Nah, terkait dengan productivity jangan sampai gitu kan. Ketika kita masuk bulan Syawal, selesai Ramadan, produktivitasnya hanya di Ramadan. Masuk ke Syawal kayaknya ya udahlah beres lagi gitu kan. Enggak. Nah, maka level spiritual ini akan sangat menentukan seperti apa produktivitas kerja kita dalam bisnis, dalam karir kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menggambarkan level produktivitas kita itu dalam sebuah ayat surah Fatir ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu sekalian. Ini menarik. Allah di awalinya mengatakan summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Bagi Bapak Ibu yang punya Al-Qur'an di Android-nya atau yang terjemahnya boleh silahkan dibuka surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 32. Nah, buka tuh terjemahnya. Kalau ada yang Quran Android ada juga tafsirnya tuh Bu Dina ya, itu bisa. Dan gratis itu. Tafsirnya luar biasa. Cuma bahasa Arab ya. Gitu. Nah, coba diperhatikan. Di situ apa? Ada yang berkenan membaca terjemahnya? Surah yang ke-35 ayat ke-32. Boleh, monggo. Terjemahnya ya Ustaz. Ya, terjemahnya boleh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi di dalam ayat ini ada yang berdekatan itu nampaknya ya speakernya, jadi storing. Summa, nggak apa-apa. Summa, kemudian kata Allah, aurathna.
Coba perhatikan kalimatnya. Aurathna. Nanya ini menggambarkan kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti. Nah, itu adalah kata ganti orang pertama. Kalau aurathna, warotha, itu dari kata warotha artinya waris. Coba perhatikannya. Kemudian kata Allah, kami wariskan. Apa yang diwariskan? Alkitabah, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diwariskan dari generasi ke generasi kan itu. Diriwayatkan dari satu generasi ke generasi. Coba kita tahu Al-Quran dari siapa? Kan dari generasi sebelum kita. Maksudnya dari ulama, dari guru-guru kita. Terus seperti itu sampai nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang diwarisi oleh Allah Al-Quran itu siapa? Alladzina astofaina min ibadina. Yaitu orang-orang yang istofaina. Nanya sama seperti yang pertama, aurasna, istofaina, nanya itu adalah kami, kata Allah. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebutnya dhamir, kata ganti. Istofaina, ada yang tahu istofaina apa? Mustafa, ada yang tahu Mustafa? Kentang goreng, bukan itu. Yang diingatnya makanan terus nih, backgroundnya makanan terus sih Pak Nurman. Mustafa itu yang terpilih. Nah, gitu. Mustafa itu yang terpilih. Jadi Al-Quran ini diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Di antara hamba-hamba Allah. Min ibadina. Tetapi yang diwarisi Al-Quran itu kata Allah, faminhum zalimun linafsi. Tetapi terkadang mereka menjadi hamba-hamba yang zalim. Jadi level pertama dalam kondisi ini adalah ada orang-orang yang beriman tapi zalim. Maksudnya zalim itu apa? Kalau kata Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini adalah orang yang beriman tetapi masih melakukan yang haram atau masih meninggalkan yang wajib. Nah, coba kita tarik lagi kepada productivity kita. Ketika kita bekerja, kita punya SOP, kita punya KPI, kita punya standar. Nah, orang kalau kita bekerja di luar standar, di bawah standar, tidak sesuai dengan standar, maka kita adalah bekerja dengan pekerjaan yang menzolimi orang lain. Gitu. Trainer nih. Yang namanya trainer itu kan harusnya sebelum dia mendelivery modul, dia pelajari dulu kan modulnya. Dia pelajari dulu TNA-nya. Dia pelajari dulu kliennya, kan begitu. Ini mah enggak Bu Esti ya, main ngisi aja gitu kan. Oh, udah biasa ngisi gitu kan. Akhirnya apa? Contoh-contohnya enggak relevan, contoh-contohnya enggak sesuai dengan klien. Akhirnya apa? Klien kecewa. Nah, itu namanya trainer zolim. Karyawan juga begitu, teman-teman yang bekerja masuk kantor jam 8, jam 8.15 baru datang, itu karyawan telat. Nah, telat masuk kantor itu zolim. Kenapa? Karena kita di luar standar. Oh, masa sih Kang Asep? Iya betul. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman penuhi akad-akad kalian. Jadi ketika kita sudah berakad, maka penuhi semaksimal mungkin sesuai dengan akad. Kalau sudah sesuai dengan akad, keren nggak kira-kira? Keren nggak? Mantap nggak? Belum Bu, itu masuk yang kedua, muqtasidun. Itu namanya standar. Jadi kalau ada trainer, dia menyiapkan materinya, dia mempelajari nih bidang bisnis kliennya, dia mempelajari problem-problem kliennya, dia mempelajari contoh-contoh yang nanti akan dia sampaikan di dalam ruang training atau pelatihan. Itu trainer yang keren? Standar. Itu standar digaji, standar dibayar. Iya Pak. Jadi kalau ada karyawan jam 8 datang, keren nggak? Ya standar gitu. Standar itu namanya standar. Berarti sudah produktif, sudah mendekati gitu kan. Sudah lumayan gitu kan. Sudah dapatlah pahalanya, sudah dapat dia upahnya gitu. Tetapi belum keren. Yang keren itu yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Yang dia terus berlomba-lomba agar lebih baik, better. Biar ketika dia kerja lebih cepat,
Ketika kerja dia lebih baik, lebih teliti, lebih menghasilkan, lebih berkualitas. Nah, itu namanya sabiqum bil khairat. Jadi tidak hanya mencukupkan pada yang standar, tapi beyond standar. Dia good. Nah, maka sebenarnya ketika kita bekerja, maka perhatikan sejauh mana kualitas pekerjaan kita pasca Ramadan ini. Jangan-jangan di Ramadan aja kita nggak produktif, apalagi di luar Ramadan. Ibadah kita nggak produktif di dalam Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Maka kita wajib mempertahankan spirit Ramadan itu agar tetap produktif. Itu sampai di sini bisa ditangkap Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nah, tinggal kita mengukur nih sebenarnya kita berada di level mana, zolim, standar, atau good. Ada yang di bawah zolim nggak? Ada ya. Kalau dalam klien leadership apa gitu kan, saya lupa. Itu ada yang di bawahnya itu kriminal gitu. Nah, kalau dalam modul saya di bawahnya zolim, di atasnya good itu ada grade, dia yang istiqomah, yang terus bisa mempertahankan standar dia di kualitas produktivitas dia. Nah, kalau yang di bawah zolim itu ada yang hipokrit, kita nyebutnya munafik, dan ada yang ingkar. Nah, ya mudah-mudahan kita minimal di standar ya. Zolim pun nggak boleh. Nah, terus gimana agar kita bisa memberikan spirit pasca Ramadan ini agar ibadah kita pun semakin produktif, kerja kita pun semakin produktif. Yang pertama, prinsipnya bahwa kita harus pahami kerja itu adalah ibadah. Betul nggak? Setuju kan? Kerja kita adalah ibadah. Maka berarti kalau ditambah pekerjaan ditambah pahala. Maka harusnya kalau nambah pekerjaan itu nambah senang, bukan nambah ya Allah ini dikasih lagi, tambah lagi kan gitu. Enggak, harusnya jadi lebih gercep gitu. Dan apa ya gercep itu ya Bu Esti ya? Lebih cekatan. Kenapa? Karena kita ini dalam rangka beribadah sama Allah. Ibadah bukan hanya di atas sejadah. Ibadah itu adalah aktivitas kita yang Allah ridho dan Allah cinta, itu aja. Selama Allah cinta, selama Allah ridho, itu ibadah. Makan nih, makan bisa jadi ibadah nggak? Bisa, selama Allah cinta dan Allah ridho. Gimana? Ikutin aja aturan yang Allah turunkan. Bagaimana tata cara adabnya makan. Makan adabnya apa? Pakai tangan kanan. Maka usahakan ketika kita makan pakai tangan kanan. Maka ketika kita makan pakai tangan kanan, insya Allah jadi ibadah. Sudahlah makan, dapat pahala. Gitu loh. Tidak hanya pakai tangan kanan, diawali dengan doa, baca basmalah. Bukan asal makan. Kalau kata Nusarara, makan jangan asal makan, gitu. Tidak hanya itu, duduk biar dapat pahala sunnah. Berdiri nggak dosa sih, makruh, tapi nggak dapat pahala sunnahnya. Duduk. Nggak hanya duduk, kata Nabi kalau makanannya panas jangan ditiup, diangin-angin aja. Makruh kalau ditiup. Ternyata setelah diteliti, oh ternyata betul. Ketika ditiup, karbon dioksida yang keluar dari mulut kita, dari nafas kita, nempel ke makanan. Berbahaya. Oh ternyata Nabi sudah memberikan aturan itu. Tidak hanya tidak ditiup, kalau minum 3 kali tegukan minimal. Jangan langsung klok gitu kan. Diatur, biar tidak keselak kan gitu. Sebelum diminum, dipastikan dulu minumannya halal gitu kan. Dan dipastikan dulu ini minumnya siapa. Jangan sampai main ambil aja gitu kan. Ini mentang-mentang di kantor gitu kan, diambil aja, ini minumnya siapa gitu kan. Jangan sampai kita masuk neraka hanya gara-gara salah minum gitu loh. Atau kalau misalnya di kantor sendal gitu kan, izin dulu lah gitu kan. Ini simple tapi itu bisa berefek surga dan neraka gitu kan. Kalau dulu di kos-kosan dulu pasta gigi loh. Pernah ya Bu Dina ya? Di kamar mandi nih pasta gigi siapa nanti sama malaikat. Kenapa kamu masuk neraka? Ini gara-gara pakai pasta gigi temen nggak bilang, kan nggak keren gitu kan. Nah kerja itu adalah amanah. Maka karena kerja kita itu adalah amanah, maka wajib untuk merawat pekerjaan kita sebaik mungkin. Sebagaimana yang Allah firmankan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi Allah meminta kita untuk merawat setiap amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan kerja kita itu adalah amanah.
Maka jangan sampai ketika kita kerja ada amanah pekerjaan yang lewat. Maka diperhatikan dulu. Misalkan kemarin kan, Kang saya bisa gak ngisi nih, kata Budina. Hari Sabtu awalnya jam berapa? Jam 10 ya Budin ya? Lupa saya kan itu. Saya bilang mohon maaf kalau jam 10 saya nggak bisa. Kenapa? Karena masih ada kelas sampai jam 11. Bilang kalau setelah jam 11 insya Allah bisa. No, coba para trainer tuh hati-hati loh. Kalau nggak ada prinsip ibadah dihitung. Kira-kira nih kalau di sini kan training, di sini pengajian. Nah, kalau training itu kalau di sini trainingnya sekian, fee-nya kalau di sini trainingnya sekian fee-nya. Dihitung-hitung tuh. Bisa di-cancel tuh jadwal awal kita gitu. Padahal kita sudah punya amanah. Nggak boleh tuh. Nah, gitu. Kemarin itu kita rapat di konsil tempat trainers guilds, ada satu trainer yang sedang kita awasi. Kenapa? Karena beliau itu daftar menjadi peserta di inkubasi training. Ada satu training di Kejaksaan, di hari hadiah nggak datang. Padahal dia sudah berjanji untuk menjadi lead fasilnya. Coba betapa kita kerepotan kan? Gitu. Kita akhirnya dikomplain sama Kejaksaan. Ternyata si orang ini dia mengambil job training yang di kelas yang lain. Aduh, gitu kan. Kan beda ya antara fasil dengan trainer gitu kan. Fee-nya beda itu kan, ukuran tebalnya amplop fee trainer dengan lead fasilitator gitu kan. Waduh, ini bahaya nih saya bilang kan. Nih, kalau tidak merasa bahwa kerja itu adalah ibadah, akhirnya kita jadi sembrono apapun bisa dilakukan. Enggak. Gitu. Produktivitas kita bukan sekedar mengumpulkan angka, tapi mengumpulkan berkah. Gitu. Nggak apa-apa, proyeknya banyak, duitnya banyak, yang penting barokah. Gitu. Daripada udahlah proyeknya dikit, nggak barokah, itu cilaka 12. Gitu ya Mbak Indah ya. Jadi Mbak Indah bagian apa nih? Saya dari inspirasi. Masya Allah. Mudah-mudahan setiap lelahnya jadi ibadah, tetesan keringatnya menggugurkan dosa, gitu loh. Jadi semakin kita banyak menginspirasi, insya Allah itu menjadi semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Tapi kan Pak Nurman yang ngisi, saya hanya bantuin aja, insya Allah pahalanya sama. Ya fee-nya aja yang beda. Pahalanya insya Allah sama. Maksudnya semuanya dapat pahala. Saya hanya DJ-nya gitu kan. Saya hanya yang muterin musik di laptop gitu, operatornya. Insya Allah dapat pahalanya gitu. Selama sekali lagi tadi semuanya merawat pekerjaan kita dengan baik. Jangan sampai kita itu kerja asal kerja lantas kemudian kita banyak pistolnya, banyak pelurunya, tar sok, tar besok ya Bu Esti ya, ini belum beres, tar besok lagi ya gitu kan. Akhirnya nunda kliennya kecewa. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat. Kenapa? Karena nanti di yaumil akhir kita itu akan ada tanda. Ada bendera yang ada di kepala kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakulla ghadarin liwaun." Bagi setiap pengkhianat itu akan ada liwa, akan ada bendera. Jadi kalau saya berkhianat sama Bapak Ibu, maka di atas kepala saya itu ada bendera. Nih, tanda pengkhianat. Nah, coba. Di dunia mungkin nggak kelihatan, tapi di yaumil akhir nanti akan kelihatan. Hehe, Kang Asep ternyata pernah berkhianat, gitu. Ketahuan tuh semuanya. Hadhihi ghudratu fulanin. Ini adalah pengkhianat si fulan. Coba. Hati-hati, termasuk kepada tempat kita kerja, klien kita, keluarga kita, pasangan kita. Hati-hati betapa banyak orang tua zolim sama anak. Bukan hanya anak zolim sama orang tua juga banyak yang zolim sama anak. Suami zolim sama istri zolim sama suami. Gitu. Ketika apa? Ketika tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Suami nggak mau mencari nafkah, itu kan suami zolim. Padahal mencari nafkah itu adalah ibadah. Istri juga begitu, nggak mau nurut sama suaminya, padahal menuruti suami itu adalah ibadah. Karena punten ya Ibu, Bapak semuanya, betapa hari ini kita perhatikan banyak para istri stres hanya gara-gara melihat handuk basah punya suaminya tergeletak di atas kasur. Ya Allah Papa, Mama itu pusing deh. Gitu. Padahal kalau kita nge-frame-nya ibadah, coba membantu suami itu ibadah atau bukan?
Ibadah. Meringankan beban suami itu ibadah atau bukan? Ibadah. Maka kalau misalkan memindahkan handuk suami itu ibadah atau bukan? Ibadah. Maka harusnya para istri kalau melihat handuk basah punya suaminya tergeletak di atas kasur, harusnya seneng, gembira, sumringah, atau marah-marah? Sumringah, Pak Nurman. Wow, pahala gitu. Sama dengan pekerjaan pun begitu. Ketika kita memframe-nya pekerjaan itu adalah ibadah, maka menikmati pekerjaan itu. Enjoy pekerjaan itu, dikerjakannya dengan benar, produktif itu. Itu yang pertama. Ya, ibadah. Yang kedua, prinsipnya adalah bahwa kerja itu adalah wujud nyata dari cinta. Coba, kenapa Mas Royan bekerja? Kan bisa saja nganggur di rumah. Ngapain sih kerja jauh-jauh ke Tebet? Belum lagi macet. Naik kereta desek-desekan, ya kan? Kalau bukan karena cinta kepada keluarga, cinta kepada orang tua, cinta kepada sesama. Betul kan? Kita sudah pensiun nih Bu Esti, ngapain sih masih kerja terus gitu kan? Apa nggak cukup tuh tabungan Bu Esti, udah numpuk, kata Bu Esti. Gitu. Kalau bukan karena cinta. Makanya Khalil Gibran pernah berpesan, bekerja itu adalah wujud nyata dari cinta. Bila kita tidak dapat bekerja dengan kecintaan, tapi hanya dengan kebencian, lebih baik tinggalkan pekerjaan itu. Lalu duduklah di depan gerbang pintu ibadah untuk menerima derma dari mereka yang bekerja karena cinta. Maka saya nggak tahu nih, teman-teman ketika bekerja itu penuh dengan cinta atau penuh dengan kebencian. Kalau penuh kebencian depan-depan kerja lagi. Bete nih ini, kliennya rewel. Gitu. Itu yang kedua, prinsipnya kerja itu adalah cinta. Maka ketika kita kerja dengan penuh kecintaan, insya Allah produktif. Betul nggak? Kenapa kita nggak produktif? Karena bisa jadi kita kerjanya tanpa cinta. Sebagaimana ibadah, kalau ibadahnya nggak pakai cinta, nggak produktif, pasti males, berat, nggak istiqomah. Kenapa seseorang itu ketika sholat tarawih stres? Disebabkan oleh siapa? Disebabkan oleh imam. Tergantung imamnya, cepat atau lambat. Semakin cepat, semakin semangat. Semakin lambat, semakin stres. Kenapa? Karena kita beribadahnya bukan karena cinta. Imamnya takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumil. Itu semangat kita. Jam 8 beres nih Pak Nurman. Giliran besok mampir di masjid dekat kantor, imamnya baru maju udah bilang begini, Staw tadilu. Wah, udah curiga nih. Lama nih kayaknya. Lalu imamnya takbir lagi, Allahu Akbar. Baru dengar takbirnya, kita sudah langsung stres. Ya, jam 9. Kenapa? Ibadahnya tanpa cinta. Sama ngisi training, ngisi coaching, pelatihan, kita kerja di kantor. Kalau tanpa cinta itu stres. Stres. Dan angka stres karyawan di Jakarta itu sangat tinggi. Nah, angkanya tanya sama Budina, berapa Budin angka stres di Jakarta? Tinggi banget kan gitu. Kenapa? Karena tanpa cinta. Kalau sudah cinta itu indah kok. Lelahnya jadi indah, capeknya jadi indah, betul kan? Penatnya jadi indah. Kita pulang ke rumah dalam kondisi capek, lelah, lihat anak kita, papa. Anak siapa ini? Dipeluk, indah. Indah. Itu yang ketiga. Yang kedua, kerja itu adalah cinta. Maka agar kita bisa produktif, maka kita harus punya dalam pikiran kita, dalam hati kita bahwa ini adalah cinta kita. Maka cintai pekerjaan kita. Kalau belum bisa mengerjakan yang kita cintai. Yang ketiga, bahwa kerja itu dalam rangka membantu, memudahkan, menolong orang lain. Betul kan Pak Nurman? Ketika kita ngisi training dalam rangka apa sih sebenarnya? Bantuin orang lain kan gitu. Bantuin perusahaan, bantuin Wardah, bantuin ini, bantuin itu kan. Bantuin orang yang punya kesulitan, yang punya problem, kita datang memberikan solusi. Kita datang agar klien kita menemukan solusi. Kita datang agar mereka terbantu. Dan apa balasannya ketika niatnya kita membantu? Allah akan bantu kita.
Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita tercinta, bahwasannya barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Siapa di sini yang ingin berangkat umroh, bantu orang, maka Allah akan bantu kita. Siapa di sini yang ingin segera dapat jodoh, bantu orang, maka Allah berikan jodohnya. Pak Nurman angkat tangan juga. Allah akan bantu. Kenapa? Karena prinsipnya gitu. Bantu, maka akan dibantu sama Allah. Jangan berharap dibantu sama orang yang ngebantu kita, jangan. Karena bisa jadi nggak akan bantu dia. Lalu kita kecewa. Ya, urusan dia minta bantuan, kita bantu. Urusan kita perlu bantuan, nggak dibantu. Nggak mau deh bantuin dia, nggak gitu. Kita minta bantuan itu dari Allah. Lewat siapa? Entah lewat siapapun, kita nggak tahu. Fokuslah kita dalam modul-modul kita itu untuk membantu klien, membantu orang lain. Termasuk kita kerja. Dalam Islam, akad kerja itu disebut dengan akad ijarah. Ada yang pernah dengar kata ijarah? Belum pernah? Ya, ijarah itu adalah akad kontrak kerja. Dalam Islam itu ijarah namanya. Ijarah itu adalah ajir, ada mustajir, ada ujroh. Gitu. Ada jenis pekerjaannya. Jadi siapa ajir itu adalah karyawan yang diupah. Siapa mustajir adalah pihak yang mengupah. Ajir, mustajir. Ada ujroh, ujroh itu adalah upahnya. Gitu. Dan ada jenis pekerjaannya. Nah, dalam Islam didefinisikan ijarah itu adalah aqdun ala manfa'ah bi'iwadin. Jadi akad atas manfaat dengan adanya kompensasi upah. Jadi ketika misalkan tadi Mbak Indah kerja, ya, maka ketika Mbak Indah kerja itu sebagai ajir, mustajirnya perusahaan. Terus manfaatnya apa? Mbak Indah punya keahlian, Mbak Indah punya kapasitas mengerjakan pekerjaan ini. Bantuin perusahaan nggak? Bantuin. Kompensasinya upah, gitu loh. Maka berarti kalau kita mau naikin upah, harus naikin apanya? Manfaatnya. Gitu. Semakin kemanfaatan kita dirasakan lebih, maka akan semakin lebih tinggi orang memberi upah. Gitu. Sama lah kalau di bidang training juga begitu kan? Gitu. Misalkan Bu Dina berapa sih tarifnya kalau satu sesi ngisi? Nah, misalkan. Bu Dina itu misalkan satu kali ngisi hanya 2.500 misalkan. US dollar. Misal, amin. Tapi ada juga kan yang satu kali ngisi sesi 100 juta. Itu kan ada kan? Gitu. Kalau Kang Asep berapa? 2M Pak Muruman. Kalau misalnya yang ngundang itu lembaga pendidikan, 2M. Makasih Mas. Kalau alma mater biasanya saya lipat gandakan tuh, 4M. Jadi kalau Bu Dina diundang sama Unpad tuh, nah tarifnya berapa Bu Din? 4M. Apa? Makasih Mbak, maaf merepotkan. Nah ini. Ya kan kita dalam rangka ngebantuin orang. Nah insya Allah kalau kita tulus ikhlas ngebantuinnya, lalu Allah akan bantu kita. Kalau begitu nggak berharap upah dong. Enggak, upah itu bagian dari kompensasi. Justru wajib diminta gitu loh, upah itu. Kalau kerja ya. Ya berbeda dengan ibadah. Ibadah itu nggak boleh diupah. Sholat misalkan kan nggak boleh minta upah sholat. Dakwah juga begitu, nggak boleh minta upah dakwah gitu. Berarti itu nggak ikhlas. Tapi kalau kerja, Mbak Indah, kan tadi Kang Asep sudah bilang ya, Mbak Indah itu harus ikhlas kalau bekerja. Jadi Mbak Indah itu nggak boleh ya nuntut gaji itu nggak boleh. Itu tandanya Mbak Indah itu nggak ikhlas. Oh bukan begitu. Itu kewajiban. Kewajiban perusahaan untuk memberi upah. Jadi niatkan bahwa kerja kita itu dalam rangka membantu orang dan insya Allah kita akan dibantu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, yang terakhir, bahwa kerja kita itu insya Allah mudah-mudahan menjadi jalan surga kita. Percaya nggak? Kerja kita akan menjadi jalan surga kita. Yakin nggak? Maka siap targetnya naik? Jangan kalau itu Ustaz. Ini segini aja udah susah kan ini. Ya, enggak lah insya Allah. Kenapa? Yuk coba kita
Perhatikan hadis-hadis berikut ini. Nabi menggambarkan tentang kemuliaan bekerja, kemuliaan mencari nafkah. Dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian berusaha mencari nafkah. Itu bagi laki-laki. Maka hendaklah kalian berusaha, berikhtiar, baik bekerja maupun berbisnis. Maka para laki-laki ketika bekerja, Mas Royan ketika berangkat ke kantor, berarti Mas Royan sedang melakukan yang wajib. Dan ingat, pahala yang wajib tidak ada yang bisa mengalahkan. Betul nggak? Betul kan? Tidak bisa dikalahkan oleh yang sunnah, nggak bisa. Yang wajib itu paling tinggi, topnya tuh. Sholat 5 waktu itu wajib, maka tidak ada yang bisa mengalahkan sholat yang lain. Misalkan, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih besar pahalanya di sisi Allah? Sholat Isya atau sholat tahajud? Sholat Isya. Kenapa? Karena itu wajib. Gitu. Karena itu wajib. Nah, mencari nafkah bagi laki-laki itu wajib. Maka ketika kita melakukan yang wajib, sudah otomatis pahalanya besar. Jadi jangan sepelekan, wah kan cuma kerja, jangan hanya cuman, ini kerja yang luar biasa gitu. Sudahlah digaji, dapat pahala, insya Allah mudah-mudahan menjadi jalan pemudah menuju surga. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, barang siapa pada malam hari dia merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam hari itu dia diampuni dosa-dosanya. Coba. Kita itu pasti banyak dosa. Dan kerja itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga, diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara perbuatan dosa, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan saum dan sholat. Padahal kita tahu amal sholat itu bisa menghapus amal maksiat. Tapi kata Nabi, ada yang nggak bisa dihapus oleh saum dan sholat. Ditanya oleh para sahabat, apakah yang dapat menghapusnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bekerja. Berusaha dalam mencari nafkah. Jadi bukan sembarang kerja. Ini adalah jalan surga. Maka jangan kalah sama Naruto. Naruto aja punya jalan ninja. Nah ini jalan surga gitu loh. Dan ini adalah menjadi hak yang dan mudah-mudahan kita bermohon berharap kepada Allah kita bisa masuk surga sekeluarga. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Kata Allah, dan surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang salih dari nenek moyangnya. Abaihim. Jadi kita itu punya peluang masuk surga bersama ayah ibu kita, nenek kakek kita, di atas nenek kakek, uyut, jangkawareng, udeg-udeg, nah itu. Semuanya itu akan dapat. Pak Nurul apa kan ya? Kakek, nenek, uyut, jangkawareng, udeg-udeg kan itu kan. Kalau ke bawah lagi kan istilahnya kalau itu. Tidak hanya itu, wa azwajihim, samping pasangan kita. Dan tidak hanya pasangan kita, wa dzurriyyatihim, dan juga anak keturunan kita. Jadi kita bisa bersekeluarga di surga. Nah mudah-mudahan kerja kita yang baik, yang produktif, yang insya Allah berpahala itu, mudah-mudahan itu bisa mengantarkan keluarga kita bisa masuk surga. Maka mudah-mudahan nih, maka produktifkan nih setelah Ramadan itu, jangan rebahan terus. Gitu. Islam itu bukan agama rebahan, bukan agama istirahat. Bahkan Nabi ketika mendapat wahyu, setelah mendapatkan wahyu, ketika setelah diselimuti oleh Khadijah, setelah itu Nabi mengatakan kepada Khadijah, wahai istriku, la rohata ba'dal yaum. Tidak ada lagi waktu istirahat setelah hari ini. Artinya apa? Saatnya kita berjuang, saatnya kita berikhtiar, saatnya kita mempersembahkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita bisa fokus untuk produktif mengisi hari-hari kehidupan kita dengan amal-amal soleh kita. Jangan hanya sekedar sibuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya serahkan lagi kepada Mas Royan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik.
Oke, terima kasih banyak Ustadz Asep atas bahan diskusinya hari ini. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan kakak yang lain, sepertinya materi yang disampaikan ini relatable banget ya. Karena kayak mungkin ada saat-saat di mana kita pasrah gitu, kayak kehilangan semangat kita, setelah menghadapi situasi-situasi seperti ini, kayak misalnya pandemi, setelah libur lebaran atau semacamnya. Tapi kita perlu ingat juga bahwa kita punya tugas kepada keluarga kita, kepada orang yang kita sayangi, kepada diri sendiri juga, dan yang tidak kalah penting kepada agama kita, begitu ya, untuk tetap berjuang, bekerja keras, dan memperoleh hasil yang terbaik dalam kehidupan ini dan juga di akhirat. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin dari Bapak atau Ibu atau kakak pada Ustadz Asep? Ustadz Asep? Ada mungkin? Atau yang mungkin mau sharing, mau berbagi pengalamannya? Boleh ya. Oke. Terima kasih Ustadz untuk ilmu dan pencerahannya. Pertama-tama, ini kan kita ngumpul di semua di sini ya, Human Pro dengan rekan-rekan associate mitra gitu ya. Mudah-mudahan selama ini kita bekerja bareng-bareng. Tadi ya ke Ustadz karena cinta ya. Betul. Cinta sama Human Pro gitu ya, cinta sama saya. Ya, yang saya mau tanya gini Ustadz, tadi salah satu materinya kan ada tentang bendera pengkhianat itu ya Ustadz ya. Nah, itu cara menghilangkannya gimana ya Ustadz ya, supaya bendera itu tidak berkibar di atas kita gitu Ustadz. Itu aja mungkin pertanyaannya. Baik, makasih. Ya berarti Pak Nurman kalau mau tidak ada bendera di atas kepala kita di yaumil akhir, maka sebelum kita meninggal kita sudah bertaubat atas pengkhianatan kita. Kita tidak berkhianat lagi terhadap amanah, tidak berkhianat lagi terhadap akad, ya tidak berkhianat lagi terhadap kontrak yang sudah kita buat. Kan kadang kita mudah mengkhianati itu, karena Nabi sendiri mengabarkan itulah kebiasaannya orang-orang munafik kan gitu. Ketika diberikan amanah dia khianat. Hatta itu hal yang sepele. Misalkan begini, besok kita ngumpul jam 8 ya, oke. Nah kata oke itu akad. Gitu. Karena sudah mengiyahkan gitu. Nah ketika kita datang jam 8 lewat, itu berarti kita sudah berkhianat terhadap akad, kesepakatan yang sudah kita buat. Ya, apalagi kita sebagai trainer itu kan, Pak nanti ngisi jam 8 Pak ya, oke siap, insya Allah. Ini Allah gitu, itu kan, kita datang jam 8 lewat 5 gitu. Itu 5 menit aja sudah bentuk pengkhianatan. Maka saya diajarin gitu, dinasihatin sama guru saya, apalagi sebagai seorang trainer, kita harus datang lebih awal sebelum peserta datang. Kita harus preparing jauh sebelum peserta tiba. Bahkan sehari sebelumnya kita sudah siapin. Demi apa? Demi memenuhi akad yang sudah kita buat. Kalau kita sudah berusaha, insya Allah Pak Nurman ya, mudah-mudahan kita tidak ada bendera itu. Kadang-kadang gini Ustaz, apalagi pertama kali ketika masih belajar gitu ya, untuk jadi konsultan, jadi trainer gitu ya. Nah, terus ternyata kerjanya banyak sih, merasa produktif pada saat itu gitu ya. Terus kadang ada satu situasi yang kita rasakan ketika berhubungan klien itu, bukan kita rasakan tapi yang terjadi, harusnya kita sudah menjanjikan untuk memberikan sesuatu gitu. Katakanlah misalkan laporan tertulis yang progres ya. Misalkan itu ya. Tapi ternyata kondisinya di belakang itu setelah semuanya selesai, kok kayaknya mereka nggak minta ya, kok kayaknya mereka nggak minta gitu ya. Terus kalau kita coba tanya-tanya, munculnya emang udahlah gitu ya. Nah, dan kita berpikir wah kebetulan nih, soalnya juga banyak kerjaan yang lain gitu ya. Nah itu gimana Ustaz ya? Dan itu udah terjadi bertahun-tahun yang lalu, udah nggak ketemu lagi dengan kliennya, gimana ya? Ya, yang pertama itu seperti berhutang Pak. Yang menghutangi kita itu kalau tidak nagih itu bukan berarti dia tidak perlu, tapi dia sungkan untuk nagih. Nah sama dalam konteks akad juga begitu. Nah yang harus kita lakukan ya, kalau misalkan masih bisa dikejar personnya ya kita sampaikan. Kalau tidak ya tinggal kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelalaian kita.
Kenapa? Karena bisa jadi kan klien yang tidak minta laporan itu bukan berarti tidak perlu, tapi mungkin jangan-jangan tidak tahu kalau ada laporan itu yang harus diterima gitu. Jangan-jangan kan kita juga nggak tahu gitu kan. Tapi sebaik mungkin ya kita berusaha. Kalaupun ada di masa lalu ya setiap kita pasti punya kesalahan, punya kekhilafan. Saya pernah Pak sebagai seorang trainer tuh malunya nggak ketulungan. Kenapa? Karena saya terlambat gitu kan. Saya terlambat dan keterlambatan saya itu sangat fatal. Itu hampir acaranya mau selesai. Walaupun bukan training ya, tak kajian. Dan itu saya ya Allah ya Robbi. Gitu. Gara-gara apa? Gara-gara jadwalnya terselip gitu kan, sehingga saya salah mengambil waktu. Jadi berangkatnya tidak tidak sesuai dengan yang seharusnya saya berangkat. Itu malunya sampai sekarang Pak. Saya udah minta maaf pun tetap aja rasa bersalah itu tetap ada. Kadang ya namanya juga manusia kan, kata Nabi ya, tempat salah dan khilaf. Tetapi kan orang yang baik itu bukan berarti tidak pernah melakukan salah, tetapi yang ketika melakukan salah dia meminta maaf, dia bertaubat lalu melanjutkannya dengan kebaikan. Allah a'lam bishawab. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan jadi barokah, mudah-mudahan semuanya istiqomah, diberikan kemudahan. Teman Pro juga mudah-mudahan tetap semakin hari semakin berkembang, semakin bisa menginspirasi dan punya dampak yang positif untuk klien-klien. Ya, terima kasih banyak juga Ustadz Asep untuk pencerahannya dan banyak sekali tips yang Human Pro bisa manfaatkan dan Bapak, Ibu, dan kakak-kakak di sini juga bisa manfaatkan gitu ya untuk meningkatkan kualitas kita sebagai organisasi dan manusia. Oke, kalau begitu setelah ini kita akan lanjut ke agenda sebelumnya, tapi sebelum kita lanjut, boleh izin kita